Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan perkuliahan pada hari ini, hari Senin tanggal 7 bulan 2 2022 membahas tentang sejarah perkembangan abad 1. Sejarah perkembangan ulumul Quran sebenarnya dimulai pada Khulafa Rasyidin. Tahap perkembangan awal ulumul Quran mulai berkembang sebelumnya memang ada pada zaman Rasulullah SAW yang diriwayatkan secara lisan sampai pada Khalifah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Sesampainya kepada zaman Khalifah Utsman, memerintahkan supaya kaum muslimin berpegang pada mushaf yang induk, yaitu membakar mushaf yang lama yang berserakan, yang terdiri dari beberapa kurma dan di atas kayu-kayu. Maka pada perkembangan penulisan Al-Quran barang tentu berkembangnya juga dalam memahami dan meletakkan dasar daripada ilmu Al-Quran. Dan pada zaman peletakan dari sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib itu meletakkan ilmu i'rab Al-Quran. Di samping Khulafa Rasyidin terdapat tokoh sahabat yang berjasa dalam menyebarkan ulumul Quran, termasuk yang pertama adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, dan Abdullah bin Zubair. Termasuk salah satunya adalah Ibnu Mas'ud yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat konsisten dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau termasuk orang yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi. Di mana pergi sahabat Ibnu Abbas selalu mengiringi, sehingga betul-betul diakui bahwa Ibnu Abbas itu adalah sahabat dan para ulama sebagai salah satu tokoh yang paling alim dalam ilmu Al-Quran, sehingga dijuluki sebagai salah satu turjuman Al-Quran atau penerjemah Al-Quran. Yang kedua adalah Ibnu Mas'ud, merupakan seorang ahli fikih dan berwawasan luas ke dalam ilmunya, dan keluasan pandangannya menyebabkan mampu memekakan hukum Islam, sehingga dia terkenal dengan cerdas dan fasih dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana pengakuan Rasulullah SAW yang beliau berkata, siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan baik seperti diturunkan Allah kepada saya, maka bacalah seperti bacanya Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud tidak hanya memiliki kemampuan dari segi bacaan, tetapi juga dari segi pemahaman dan keilmuannya. Yang ketiga, Zaid bin Thabit merupakan salah satu sahabat yang paling terlibat dalam penulisan Al-Quran.
pada masa Nabi. Dalam pembukuan dan pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar, masa Utsman bin Affan, dia mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Zaid bin Tsabit bekerja keras dan teliti. Sekalipun beliau hafal Al-Quran seluruhnya, tapi untuk kepentingan pengumpulan Al-Quran yang sangat penting untuk umat Islam, masih memandang perlu mencocokkan antara hafalan dan catatan-catatan sahabat-sahabat yang hadir untuk memberikan kesaksian di dalam penulisan Al-Quran. Zaid bin Tsabit salah satunya tokoh dengan urutan-urutan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Zaid bin Tsabit kemudian menyerahkan kepada Abu Bakar sebagai khalifah mushaf daripada Khalifah Abu Bakar hingga akhir hayatnya. Kemudian dipindahkan kepada Umar bin Khattab. Ini tulisan-tulisan Zaid ini. Tulisan Zaid. Memang ada yang membukukan pada saat itu, tapi tidak lengkap. Yaitu disampaikan Zaid bin Tsabit kepada Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar wafat, diberikan kepada putrinya. Jadi Abu Bakar wafat, mushaf ini diberikan kepada Umar bin Khattab setelah pemerintahan Umar, sehingga Umar meninggal dunia. Mushaf dipindahkan kepada Hafsah, putri Umar, dan juga sebagai istri Rasulullah. Sampai kepada pembuka di masa Khalifah Utsman bin Affan. Alasannya bagaimana pemilihan Zaid? Maka perlu kita kaji bahwa pada zaman dulu itu kan sudah betul-betul sahabat-sahabat itu sudah mempersiapkan untuk menulis daripada Al-Quran. Tidak hanya qiraahnya saja, tetapi juga tahu lafaz-lafaznya, tahu penulisan-penulisannya. Yang ketiga empat adalah Ubay bin Ka'ab. Beliau adalah merupakan tokoh yang terkenal sebagai guru yang mengajar Al-Quran mengenai teknik penulisan Al-Quran. Maka didasari dengan riwayat